Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nishirnaisi Putri dengan NIM 857379111. Pada video kali ini, saya akan memaparkan praktikum IPA di SD tentang pesawat sederhana, yaitu katrol dan juga tuas. Mari kita simak satu-satu tiap percobaannya. Sebelum percobaan ini dilakukan lebih lanjut, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada praktikum ini, saya akan menjelaskan cara kerja katrol dan tuas serta menentukan keuntungan mekaniknya. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui manfaat katrol dan tuas dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami cara menghitung keuntungan mekanik pada kedua pesawat sederhana tersebut. Yang pertama, percobaan katrol pada katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berpindah tempat saat digunakan. Fungsi katrol tetap yaitu untuk mengubah arah gaya agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Contohnya terdapat pada timba sumur. Pada katrol tetap, gaya yang digunakan sama besar dengan beban, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 1. Sedangkan katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak bersama beban. Fungsi katrol bergerak yaitu untuk memperkecil gaya yang diperlukan dalam mengangkat beban sehingga pekerjaan terasa lebih ringan. Pada katrol bergerak, gaya yang diperlukan hanya setengah dari berat beban sehingga keuntungan mekaniknya adalah 2. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini adalah 3 buah batang statif, 2 buah dasar statif, 1 buah kaki statif, 2 buah penyangga, 1 buah katrol, 1 buah neraca pegas atau dinamometer, juga tali, dan 2 buah benda masing-masing bernilai 100 gram. Setelah kita memasang dasar statif dan tiang statif, kita akan memasang katrolnya menjadi seperti ini. Kita akan memasang 1 buah katrol ini menjadi katrol tetap. Nah, kemudian kita akan memasang tali. Kita akan potong tali ini secukupnya, lalu kita akan berikan beban di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya kita akan berikan neraca pegas atau dinamometer. Ingat, jika masanya 100 gram, artinya berat bendanya yaitu 1 Newton. Kemudian, kita akan melihat skala yang terukur pada neraca pegas. Ini adalah gaya kuasa yang kita berikan untuk mengangkat suatu benda. Kemudian, jika kita tambahkan masanya menjadi 200 gram, dan kita pasang bendanya di sini, berarti berat benda bernilai 2 Newton, maka gaya kuasa yang diberikan untuk menarik benda tersebut bernilai 2 Newton. Jadi, untuk katrol tetap tidak mengubah gaya kuasa, tetapi keuntungannya adalah mengubah arah gaya tarik. Oke, selanjutnya akan merangkai katrol bergerak. Kita pasang 1 buah tiang statif di dasar kaki yang sebelah kanan, kemudian kita pasang penumpuk. Karena kita akan merangkai menjadi katrol bergerak, maka talinya kita akan kaitkan pada pengait seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian katrol bergerak. Perhatikan, ketika katrol dinaik turunkan, maka katrolnya ikut bergerak ya. Oleh karena itu, rangkaian ini disebut sebagai rangkaian katrol bergerak atau katrol bebas. Untuk mengukur berapa besar gaya kuasa, kita harus gunakan neraca pegas. Jika kita menggantungkan benda sebesar 100 gram atau 1 Newton, maka gaya kuasa yang kita keluarkan untuk mengangkat benda ini sebesar 0,5 Newton. Kemudian, jika kita tambahkan 1 buah beban bermasa 100 gram yang totalnya menjadi 200 gram atau beratnya 2 Newton, maka besar gaya kuasa yang kita keluarkan bernilai 1 Newton. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa katrol bergerak dapat memperkecil gaya kuasa. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa katrol tetap dan katrol bergerak sama-sama mempermudah pekerjaan manusia. Namun, katrol bergerak lebih menguntungkan karena dapat mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Yang kedua, percobaan tuas. Tuas adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan bantuan titik tumpu, sehingga gaya yang kecil dapat digunakan untuk mengangkat atau memindahkan beban yang lebih besar. Tuas memiliki beberapa bagian penting, yaitu titik tumpu, titik beban, titik kuasa, lengan beban, dan juga lengan kuasa. Contoh alat yang menggunakan prinsip tuas dalam kehidupan sehari-hari yaitu gunting, jungkat-jungkit, linggis, dan pembuka botol. Prinsip kerja tuas mengikuti hukum keseimbangan, yaitu beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa.
Alat dan bahan yang diperlukan adalah botol 1 buah, penggaris 30 cm 1 buah, dan koin 4 buah dengan pecahan yang sama. Ini adalah percobaan yang pertama. Bisa kita lihat seimbang ya, dengan jarak yang sama. Pada titik kuasa lengan, kuasanya berjarak 15 cm, dan pada titik beban, lengan bebannya berjarak 15 cm. Karena seimbang, sehingga pada percobaan yang ke-1 ini tidak ada pergerakan sama sekali. Pada percobaan kedua ini, kita tambah beban lagi 1 koin pada salah satu sisi penggaris sehingga menjadi 2 koin. Bisa kita lihat hasilnya akan menjadi miring ya. Kemudian kita geser penggarisnya supaya seimbang. Ternyata pada percobaan kedua ini penggaris seimbang ketika kita geser ke titik 16,7 cm. Pada percobaan yang ketiga, kita tambah 1 beban lagi pada satu sisi penggaris yang sama sehingga menjadi 3 koin. Kemudian kita geser lagi akan seimbang. Ternyata penggarisnya kita geser hingga ke titik 18 cm. Nah, bisa kita lihat hasilnya dari 3 percobaan tadi menunjukkan adanya prinsip kerja pesawat sederhana tuas. Semakin besar beban yang diberikan, maka semakin jauh jarak titik kuasa ke titik tumpu. Hal ini karena untuk mengimbangi beban yang lebih besar, kuasa harus diberikan pada jarak yang lebih jauh dari titik tumpu. Sesuai dengan prinsip tuas, yaitu kuasa dikali jarak kuasa sama dengan beban dikali jarak beban. Dengan demikian, semakin besar beban, maka jarak kuasa harus diperbesar untuk mengimbanginya. Pada percobaan ini, terlihat bahwa beban yang lebih besar harus diletakkan lebih dekat dengan titik tumpu, sedangkan beban yang lebih kecil dapat ditempatkan lebih jauh agar penggaris tetap seimbang. Semakin panjang lengan kuasa, maka gaya yang diperlukan akan semakin kecil, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan. Maka dapat disimpulkan bahwa tuas dapat mempermudah pekerjaan manusia karena memberikan keuntungan mekanik. Keseimbangan tuas dipengaruhi oleh besar beban dan jaraknya terhadap titik tumpu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.